Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kegiatan pembelajaran PPKN kali ini, kita akan mempelajari bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertemuan yang pertama. Pertemuan kali ini akan membahas bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, khususnya pada materi pelaksanaan bentuk dan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Baik, kita mulai. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, khususnya pada materi pelaksanaan bentuk dan prinsip kedaulatan di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum tentang kedaulatan rakyat ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang pertama, terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan seterusnya. Yang kedua, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, Undang-Undang Dasar negara kita menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Namun, penyerahan ini tetap dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih dan dibentuk atas mandat rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya dalam hal ini, kegiatan Presiden diawasi oleh DPR selaku lembaga pengawas kegiatan pemerintahan. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara kita juga menganut adanya kedaulatan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, Pasal 1 ayat 3 menyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pada Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kita lanjutkan. Kedua pasal tadi menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar, namun tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Tiga, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang terakhir atau yang keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Kita lanjutkan. Prinsip negara yang menganut kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratien. Demos berarti rakyat dan kratien berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan bahwa demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan di negara kita, yaitu kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Pancasila. Kita lanjutkan. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut di Indonesia. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menurut bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara, menurut Budi Harjo pada tahun 2003 memukakan bahwa sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law adalah sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Yang terakhir atau yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna bahwa demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demikian pembahasan pertemuan kali ini selesai. Baik, kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, landasan hukum tentang kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar khususnya alinea keempat dan pasal 1 ayat 2. Yang kedua, selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara kita juga menganut adanya kedaulatan hukum, yaitu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tetapi tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara, mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kesimpulan pertemuan kali ini. Selanjutnya, ini ada tugas sebagai bahan latihan kalian dalam rangka memahami materi pertemuan kali ini. Selanjutnya, tugas dikerjakan dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Soal yang pertama, apa yang menjadi landasan hukum kedaulatan rakyat di negara kita?
Yang kedua, apa yang menjadi landasan hukum dari adanya kedaulatan hukum di negara kita? Yang ketiga, bagaimanakah mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara Indonesia? Yang terakhir, bagaimanakah prinsip-prinsip kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.